Weasley pun jatuh kepada seorang tokoh masyarakat bernama Robert Dan Darden. Dia akan menjalankan aksinya dengan ditemani Fawkes. Meski Weasley sedikit ragu, akhirnya dia pun menjalankan tugasnya dan membunuh targetnya. Setelah kejadian itu, Weasley curhat kepada Fawkes tentang takdir yang diberikan mesin tenun tersebut. Karena Weasley tidak mengetahui apakah targetnya adalah orang baik atau orang jahat, sehingga membuat dia ragu untuk melakukan tugasnya. Untuk meyakinkan Weasley, Fawkes bercerita bahwa 20 tahun yang lalu saat dia masih kecil, ada seorang penjahat yang membunuh ayahnya tepat di depan matanya. Setelah dewasa, Fawkes bergabung ke sindikat persaudaraan dan menemukan nama pembunuh ayahnya yang muncul seminggu sebelum pembunuhan yang dilakukannya. Tapi karena persaudaraan gagal membunuhnya, ayah dari Fawkes pun harus mati. Di situ, Fawkes mengatakan bahwa itu semua sepadan ketika membunuh satu nyawa untuk jutaan nyawa. Cross. No. He always travels the same 6 blocks of Halston. Singkat cerita, akhirnya perintah pembunuhan Cross pun tiba. Karena Weasley ingin membunuh Cross menggunakan senjata milik ayahnya, dia pun kembali ke rumah lamanya ditemani oleh Fawkes untuk mengambil senjata yang dulu dia simpan di toilet. Wesley. Look at the big man, you fucking asshole! What? No. You are nothing. Barry, he pleases me in ways that you've never even... Is that what it takes now? You're paying for it? Saat sedang bersantai di luar, sekelebat dia melihat Cross dan langsung mengejarnya. Namun, Weasley kehilangan jejak Cross di sebuah gedung. Ketika ada yang mendekatinya, Weasley tanpa ragu menembaknya dan ternyata yang Weasley tembak adalah si orang Rusia. Kemudian, anggota persaudaraan pun berdatangan. Sebelum kabur, Cross berhasil menembak lengan kiri Weasley dan setelah itu Cross menghilang. Sebelum orang Rusia itu mati, dia sempat mengatakan tentang senjata 1000 tikus kepada Weasley dan dia pun mati. Selang beberapa hari, akhirnya misteri dari peluru yang dipakai Cross akhirnya bisa Weasley pecahkan dan dapat dia lacak. Peluru itu dibuat oleh seorang pria tua yang bekerja di sebuah biara di bagian timur Moravia, tempat pertama persaudaraan dibentuk bernama Pequaski supaya lebih mudah kita panggil saja Pak War. Ternyata tujuan Cross menembak bahu kiri Weasley bukan untuk membunuh, tapi itu adalah sebuah undangan untuknya. Weasley pun pergi bersama Fawkes, yang faktanya sebenarnya Fawkes diberi tugas khusus oleh Sloane untuk membunuh Weasley, karena nama Weasley ternyata keluar dari mesin tenun itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat Pak War. Dan Weasley menanyakan perihal amunisi milik Cross. Pak War hanya menjawab, memang dia yang membuatnya dan dia pun bisa mempertemukan mereka. Keesokan harinya di stasiun, mereka berencana menjebak Cross dengan bersembunyi dan kemudian membunuhnya. Thought about doing things differently. How do you mean? Somebody normal. No. Namun, ternyata merekalah yang dikocok oleh Pak War dan Cross, hingga Fawkes dan Weasley terpisah. Fawkes mengejar Pak War dan Weasley mengejar Cross masuk ke dalam kereta dan aksi tembak-tembakan pun terjadi.
Karena Fox kehilangan jejak Pak Uar, dia pun memilih mengejar Weasley dengan sebuah mobil dan menabrakkan mobil itu ke kereta hingga tusblong. Namun karena muatan tak seimbang, akhirnya kereta yang mereka tumpangi mengalami keolengan dan sebagian badannya putus kemudian jatuh ke jurang. Thank you. Sialnya, Weasley terjatuh dari kereta, namun Cross menyelamatkan Weasley. Tetapi, Weasley malah menembaknya dan saat sedang sekarat, Cross mengatakan bahwa dia adalah ayah asli dari Weasley dan dia pun mati. You're my son. Saat menanyakan kebenarannya kepada Fox, Fox menjawab dia mengetahui itu dari awal dan mengatakan bahwa Weasley adalah satu-satunya orang yang tidak akan dia bunuh karena dia adalah ayahnya Weasley. Is it true? Yes, Why did you make me do this? because you are the only person he wouldn't kill. Oh, God damn it. You're doing Kemudian Fox memberitahu Weasley bahwa namanya muncul dan sebelum Fox menembak Weasley, Weasley menembak kaca kereta hingga menyebabkan dia jatuh ke sungai bersama ayahnya. Ketika terbangun, Weasley sudah berada di samping rumahnya yang dulu. Ternyata, di sana ada Pak Uar dan Pak Uar menjelaskan bahwa yang Cross inginkan adalah keselamatan Weasley. Dia tidak ingin anaknya bergabung dengan sindikat persaudaraan dan ingin anaknya tetap hidup. Faktanya, semua yang dikatakan oleh Sloane sebagian besar adalah sebuah kebohongan. Di mana sebenarnya nama Sloane sudah muncul sejak lama. Tapi, karena Sloane ingin bertahan, akhirnya dia memanipulasi semua informasi dengan membuat kode-kode palsu untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tidak ingin Weasley semakin terjerumus terlalu dalam, Cross sudah menyiapkan tiket pesawat supaya anaknya bisa pergi dan terbebas dari para sindikat itu. Namun ternyata Weasley menolak dan berencana untuk melawan balik sindikat yang telah membohonginya. Ketika Weasley mengambil jaket milik ayahnya, dia menemukan sebuah ruangan rahasia, di mana di situ terdapat semua rencana detail tentang senjata bom tikus yang pernah dikatakan oleh si orang Rusia tadi. Lanjut, setelah melakukan riset, akhirnya Weasley memutuskan mengumpulkan ribuan tikus kantor dan memasang bom di tubuhnya. wasn't a lie. They taught me how to kill. Fate sort out the mess. Dan saatnya tiba, Weasley pun pergi ke markas Sloane dengan mengendarai dump truck yang berisi ribuan tikus tadi untuk kemudian dilepaskan. Setelah ribuan tikus itu masuk, bom pun meledak dan berhasil memporak-porandakan tempat tersebut. Saat mereka semua sedang panik, Weasley pun langsung masuk ke dalam markas dengan meloncati jendela. Dan dari sini terjadi adegan tembak-tembakan yang berdarah-darah yang mampu membuat video ini menjadi dolar kuning. Sat. Selesai dengan lantai bawah, Weasley pun pergi ke sebuah ruangan yang dimana di situ sudah ada Fox dan kawan-kawan yang mengepung dan mengelilingi Weasley. Weasley menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya takdir ingin Sloane mati, tapi karena Sloane tidak menerima hal itu, akhirnya dia membuat sasarannya sendiri. Pada akhirnya, Sloane memberikan semua nama-nama yang muncul dan ternyata nama mereka semua muncul. Tapi Sloane tidak membunuh mereka dengan alasan menganggap dia telah menyelamatkan hidup semuanya. Akhirnya Sloane memberi dua pilihan, membunuh Weasley atau terbunuh oleh takdir. Namun, karena Fox adalah satu-satunya orang yang patuh terhadap takdir dan aturan, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidup dengan menembak kepala mereka semua dengan menggunakan satu peluru yang bertuliskan goodbye.
Bisa disimpulkan bahwa Fox melakukan itu karena pada dasarnya Fox bergabung dengan sindikat persaudaraan didasari oleh keinginan dia membunuh orang jahat yang muncul di mesin tenun tersebut. Dan karena alasan itulah dia bisa senekat itu membunuh teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. Setelah selamat, Weasley kemudian mencari keberadaan Sloane. Namun ternyata Sloane sudah tidak ada di sana. Weasley pun pulang. Saat sedang istirahat di pinggir jalan, dia menghilang seiring mobil yang menghalangi pandangan. Pada detik-detik akhir, Weasley kembali ke kehidupan lamanya menjadi seorang akuntan. Saat sedang berada di depan komputernya, Sloane datang dan menodongkan pistol ke kepala Weasley. Namun, ketika Weasley berbalik, ternyata itu adalah orang lain. Faktanya, itu semua adalah sebuah jebakan yang pernah dilakukan oleh Cross ayahnya. Sloane pun mati tertembak oleh sebuah peluru yang melesat sejauh beberapa kilometer yang ditembak oleh Weasley. Troll. From Sloane. From billing reports. This is me. Film pun diakhiri dengan kata-kata Weasley. Apa yang kalian kerjakan akhir-akhir ini? What the fuck have you done lately? Tamat, ending yang sangat membelokkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah peluru boleh dibelokkan, tapi akidah harus tetap lurus. Saya John beserta jajaran tim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.